Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur kalau pagi ini kita masih boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah hari Minggu GKI Agape. Biar kiranya kita tetap semangat bersatu, memuji memuliakan namanya dan mendengarkan firman-Nya bersama-sama meskipun kita masih ada di rumah masing-masing. Biar hari ini kita mau mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Sebagai nats pembuka hari ini, mari kita akan membuka dari Yeremia pasal ke-31 ayatnya yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Biar pagi ini kita mengingat bahwa di tengah kehidupan kita yang semakin tidak pasti ini, di tengah hari-hari yang mungkin semakin berat ini, tapi kita boleh mengucap syukur kalau kasih Allah masih boleh menyertai kita, masih boleh menyertai keluarga kita, masih mencukupkan kita bersama-sama. Mari kita menaikkan lagu Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah manusia, menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan bait yang ketiga, dengan langit sebagai kertas. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawa, tiap orang penulisnya tak mungkin akan melukiskan kasih Allah yang besar.
dari timur ke barat tak akan memuatnya. Sialah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati, kita mau masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita ambil waktu teduh. Kita mau naikkan doa kita ke dalam kehadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang Tuhan sekali lagi ke hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau memohon ampun ya Bapa, karena kami tahu Tuhan, di tengah hari-hari kami, mungkin terkadang kami meragukan akan kesetiaan-Mu. Mungkin kami merasa takut akan hal-hal yang belakangan terjadi Tuhan di tengah-tengah kami. Sehingga kami terkadang melupakan bahwa Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa. Atau mungkin muncul hal-hal yang jahat, atau muncul pikiran-pikiran yang kurang berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Mungkin juga perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan yang mungkin egois Tuhan. Mungkin kami melupakan sesama kami. Mungkin kami hanya memikirkan kehidupan kami, keluarga kami. Tapi kami lupa bahwa di sekitar kami banyak orang yang membutuhkan pertolongan kami ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni akan kesalahan yang muncul di dalam pikiran kami atau yang sudah kami lakukan ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau ya Roh Kudus yang juga menguatkan kami, yang juga terus mengingatkan kami dalam kami melangkah Tuhan hari lepas hari, sehingga perkataan kami, tingkah laku kami, isi hati kami, semuanya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Kuatkan kami, mampukan kami, karena kami tahu Tuhan, daging kami lemah, tapi bersama Engkau, kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami akan menjadi lebih baik, dan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami ya Bapa. Kami serahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu, ampuni kami Tuhan sekali lagi. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengakui segala dosa-dosa kita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita juga mau membacakan berita anugerah yang terambil dari Roma pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan sekali lagi untuk menyanyikan satu buah lagu dari KPPK nomor 259, supaya kita boleh mengingat bahwa kasih Tuhan kita begitu besar bagi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya dan kita semua bisa diselamatkan. Demikianlah Allah mengasihi dunia. Anaknya mati di Kalvari untuk bebaskan saya. Dia akan datang pula dengan
Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Dengan sungguh kita mengatakan Allah mengasihi. Allah mengasihi, ya berikan anaknya mati di Kalvari untuk bebaskan saya. Dia akan datang pula dengan penuh mulia. Amat besar kasih-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan kepada kami firman Tuhan yang berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk diajar, dinyatakan kesalahannya, dididik dalam kebenaran, supaya kami juga diperbaiki kelakuannya dan makin menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berbicara kepada kami, terangi hati dan pikiran kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan mohon urapan dari Tuhan. Mampukan dia berbicara sesuai dengan kehendak-Mu dan di dalam kuasa-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami dan menolong kami memahaminya. Roh Kudus menyiapkan seluruh sel tubuh kami untuk melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pelaku, bukan cuma pendengar firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, mohon urapan dari Tuhan. Ampuni dosanya dan mampukan dia menyampaikan firman Tuhan. Berkati apa yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah kasih mengusir rasa takut dalam sebuah hubungan. Diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Ketika Yohanes, rasul kasih itu, menjadi makin tua, beritanya, ajarannya mengerucut kepada kasih. Itu yang dia selalu sampaikan. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa seorang muridnya yang masih muda bertanya kepada Yohanes, "Guru, mengapa Guru hanya berbicara tentang kasih, tidak ada yang lain?" Maka Yohanes mengatakan, karena memang tidak ada yang lain. Kasih itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kasih itu dan bagaimana kita menerapkannya dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya akan membaca 2 ayat, 3 ayat tidak sekaligus. Ayat 7 dan ayat 8. Ini yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dengan jelas Yohanes mengatakan bahwa kasih berasal dari Allah. Allah adalah kasih. Maka orang-orang yang telah lahir baru, di sini dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah, maka mempunyai sifat atau natur Allah, yaitu natur kasih. Orang yang mengasihi karena Allah adalah kasih.
Ini natur orang-orang yang telah lahir baru. Sifat alaminya. Yang kedua, kita akan belajar dari ayat 9 sampai ayat 11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Lalu Yohanes sekarang melanjutkan dengan bukti kasih Allah di dalam sejarah. Bukti kasih Allah di dalam sejarah, yaitu dengan mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus. Satu-satunya putranya diutusnya untuk kita, supaya mengadakan pendamaian atas dosa-dosa kita. Yohanes mengatakan kita tidak bisa mengasihi Allah. Pada awalnya kita tidak bisa mengasihi Allah. Maka sekarang Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Allah yang berinisiatif. Ketika kita tidak mampu, Allah mengirimkan putra tunggalnya supaya kita belajar tentang kasih. Sehingga setiap orang yang telah belajar tentang kasih, yang telah mengasihi telah dikasihi Allah, mengalami kasih Allah, maka kita harus saling mengasihi. Perhatikan kata kita harus saling mengasihi. Seperti ikan harus berenang di air, seperti burung harus terbang di udara. Maka orang-orang yang telah mengalami kasih Allah harus saling mengasihi, harus menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Kita lanjutkan ayat 12 sampai ayat 15. Ini bagian yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kalau ada kasih di antara kita, orang-orang yang naturnya, alamiahnya sudah diperbaharui, maka Allah yang tidak kelihatan itu akan menjadi nyata. Orang-orang yang tidak mengenal Allah akan melihat bahwa kita saling mengasihi. Ada kasih yang keluar dari orang-orang yang telah mengalami kasih Allah, orang-orang yang telah lahir baru. Kasih itu menunjukkan Allah ada di dalam kita, Allah tinggal di dalam kita. Itu sebabnya kita yang telah mengalami kasih itu harus membagikan kasih itu. Dalam ayat-ayat sebelumnya, 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15, Yohanes mengatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Hal ini menunjukkan sesuatu yang jelas. Orang yang masih membenci, ingin membunuh, itu tidak ada Allah di dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang Allah tinggal di dalam dirinya, itu selalu ingin membagikan kasih itu, selalu ingin menjadi berkat bagi orang lain.
Ada satu kalimat dalam bahasa Inggris yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr. We must learn to live as brothers or perish together as fools. Kita harus belajar untuk hidup sebagai saudara-saudara. Atau kalau tidak, kita akan mati bersama sebagai orang-orang bodoh. Jadi saya ulangi, Allah yang tidak kelihatan itu menjadi nyata ketika kita saling mengasihi. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan tahu bahwa kita saling mengasihi dan kita adalah anak-anak Tuhan. Saya lanjutkan dengan bagian keempat, ayat 16 sampai 18. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita melihat ayat-ayat ini mengajar kepada kita tentang satu hal yang penting. Mereka yang punya kasih tidak takut lagi. Di dalam membangun hubungan dengan orang lain, tidak takut lagi. Tidak takut bahwa kita akan dimanfaatkan, atau tidak takut bahwa kita melakukan satu hal yang melebihi yang seharusnya. Karena Kristus sudah mengasihi kita. Allah Bapa telah mengasihi kita. Yohanes menegaskan sekali lagi, inilah tanda bagi orang di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia, yaitu kasih. Orang itu hidup dalam kasih. Sekalipun ketika kita mengasihi ada resiko, kita tetap akan mengasihi. Mengasihi sampai terluka. Nah, inilah kasih itu. Ayat 18 kembali sesuai dengan tema kasih yang sejati mengusir ketakutan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kelima, ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Diulangi lagi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yohanes kembali mengulang, menegaskan lagi. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi orang lain, sesama orang Kristen, atau bukan orang Kristen, maka Yohanes mengatakan tidak ada Allah di dalam diri kita. Tidak ada kasih itu. Kita tidak boleh punya sifat atau natur sebagai seorang pembenci, karena Allah telah mengasihi kita. Allah telah begitu toleran dengan kita. Allah tahu kita ini debu, maka kita pun harus mengasihi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kasih itu diterapkan? Bagaimana kasih itu diterapkan? Saya ingin mengajak kita melihat di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya. Pasal 3 ayat 11 sampai 18. Saya bacakan tidak semuanya, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi.
bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya baik. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saya baca sampai ayat 15. Jadi bagaimana caranya kita menerapkan kasih itu? Yang pertama, kita turut bersukacita ketika saudara kita seiman berhasil. Yohanes berkata, jangan seperti Kain. Kain melihat Habil, adiknya, berhasil. Dia malah iri dan membenci dan ingin membunuh. Ini yang pertama, penerapan kasih. Ketika saudara kita berhasil, kita turut bersukacita. Dalam bahasa Inggrisnya, I am happy for you. Ketika orang lain berhasil, kita pun turut bersukacita. Yang berikutnya, bagaimana menerapkan kasih? Ayat 16 sampai ayat 18. 1 Yohanes 3. Kita memenuhi kebutuhan saudara kita. Ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kekasih Allah dapat tetap di dalamnya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya jelaskan mulai dari ayat 18. Kita memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita. Pertama, dengan tindakan nyata. Kasih bukan hanya melalui perkataan, tapi harus dengan perbuatan. Lalu ayat 17, kasih itu murah hati, berbagi. Kalau saudara mempunyai harta dunia, tapi melihat saudaranya menderita kekurangan dan menutup pintu hatinya, bagaimana kasih Allah dapat ada di dalam saudara? Berbagi. Segala yang kita miliki itu Tuhan berikan supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita tidak bisa hanya saya doakan, pakai baju hangat, tapi kita sendiri tidak membagikan baju hangat itu. Dan yang ketiga, bagaimana kita memenuhi kebutuhan saudara kita. Di ayat 16 dikatakan Kristus telah menyerahkan nyawanya, maka kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini adalah sacrificial love, kasih yang berkorban, mengasihi sampai terluka. Orang lain merasakan kasih itu dan kita sendiri mengalami kesulitan. Kasih yang sejati mengusir rasa takut di dalam sebuah hubungan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya tutup dengan perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita akan dikenal sebagai murid-murid Tuhan kalau kita saling mengasihi, bukan saling menggigit, bukan saling memukul, bukan saling mencakar, tapi kita saling mengasihi. Ini perintah Tuhan. Maukah kita taat? Saya akan tutup dengan lagu
Memang lagu ini dalam bahasa Inggris, saya tidak tahu dalam bahasa Indonesianya. Tapi dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. That your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. Ketika kita saling mengasihi, kasih kita akan menjadi penuh. Sukacita kita akan menjadi penuh. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Mari mengasihi, bukan membenci. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih kami hari ini belajar dari firman Tuhan. Sekalipun kami hanya mengikuti kebaktian secara online, kami tetap mendapatkan firman Tuhan, makanan bagi rohani kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk menjadi orang-orang yang mengasihi, tidak membenci. Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu khususnya di saat ini, di saat pandemi. Betapa sulit kami untuk belajar mengasihi. Kadang-kadang kami merasa untuk kami sendiri pun tidak cukup. Bagaimana kami mau berbagi? Tapi biarlah kami tahu bahwa Tuhan yang memenuhi semua kebutuhan kami. Tuhan yang memelihara kami. Burung pipit di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang Tuhan pelihara. Tuhan juga akan memelihara kami. Dan kalau Tuhan memberkati kami, tolong kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk pemerintah, supaya pemerintah baik di pusat maupun di daerah diberikan kemampuan dan kebijaksanaan untuk melakukan hal-hal yang penting dan baik, supaya ya Tuhan rantai penyebaran COVID-19 ini bisa diputus dan tidak ada lagi orang yang sakit, supaya juga vaksin COVID-19 bisa segera ditemukan dan bisa dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin orang, sehingga sebanyak mungkin orang boleh mempunyai kekuatan menghadapi virus ini. Kami berdoa juga untuk gereja, untuk pemimpin-pemimpin kami. Biarlah pemimpin-pemimpin kami juga diberikan kebijaksanaan dan kasih dari Tuhan, sehingga mampu untuk melakukan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk kami sendiri ya Tuhan. Kami seumpama kapal kecil, perahu kecil di tengah ombak yang besar. Kami sulit bisa lolos, bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat kalau kami mengandalkan diri sendiri. Kami bukan kapten kapal yang baik. Oleh sebab itu kami mengundang Yesus Kristus menjadi kapten kapal kami, kapten perahu kami, dan membawa kami dengan selamat sampai tujuan. Tolong kami Tuhan, hari demi hari. Kiranya Tuhan menolong kami. Kita menutup dengan doa Bapa kami. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan dari firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, bisa melakukan dengan transfer ke nomor rekening yang sudah tercantum di layar berikut ini. Mari kita siapkan hati kita mau memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu dari KPPK nomor 51, Ku Mau Serahkan Semua Milikku. Serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu, kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan hatiku, ku serahkan, ku mau serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhanku. Sabdalah padaku untuk jalan serta-Mu kini dan selamanya, ku tak mundur. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga mengucap syukur atas kesempatan pada hari ini kami boleh memberikan sebagian dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Biar kiranya Engkau yang pakai Tuhan persembahan ini. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang sertai tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Bapa. Supaya persembahan ini bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Supaya nama-Mu juga boleh dipermuliakan ya Bapa melalui persembahan ini ya Bapa. Tapi Tuhan, terlebih dari persembahan ini ya Bapa, biarlah ajar kami untuk terus mau setia Tuhan memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sekali lagi kami serahkan Tuhan persembahan ini dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu buah lagu dari KPPK nomor 85, Anugerah Kasih dan Penggerakannya.
dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita. Sampai selamanya, selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tiba di akhir dari kebaktian kita. Mari kita memohon berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Biarlah kiranya kita terus menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.